Untuk persiapannya tetap terus berjalan, proses hukum tetap berjalan. Banyak persiapan yang sudah kita lakukan, tentunya surat kuasa yang elektronik yang selalu dikatakan mereka itu adalah fiktif lah, rekayasa dan lain-lain, itu juga kita siapkan, kan gitu ya. Kalau perlu dihadirkan, kita hadirkan semua para pemberi kuasa, begitu ya. Jadi jangan khawatir, nggak usah diomong-omongin, itu pasti akan kami hadirkan, begitu ya. Yang pasti orang yang ngerti hukum pasti paham bahwa di dalam keperdataan itu tugas daripada kuasa hukum bisa juga selain mendampingi yaitu mewakili, kan gitu. Tapi nanti kita akan berikan wewenang tersebut kepada hakim. Apakah nantinya hakim ingin mengundang pihak dari donatur satu persatu untuk hadir, mau dibawa berapa saja ya kita siap, tergantung dari rilas panggilan yang ditentukan atau ditetapkan oleh hakim nanti. Itu sih sebenarnya poinnya. Oke, Bang, ada gebrakan apa nih yang dibuat dari tim kuasa hukum donatur untuk memenangkan persidangan ini, Bang, ke depannya? Sebenarnya tidak ada gebrakan apa-apa. Kami sebenarnya prosesnya saat ini menunggu. Karena tujuan kami cuma satu, alihkan uang tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Karena gini loh, uang ini sekarang ada di yayasan. Oke, uang ini ada di yayasan tidak digunakan untuk apa-apa. Uang ini berdiam di yayasan. Kalau uang tersebut hanya berdiam saja, tidak ada manfaatnya, justru yayasan salah. Kan begitu? Justru yayasan itu tidak boleh membiarkan uang tersebut hanya berdiam saja di dalam rekening yayasan itu. Maka kami para kuasa hukum donatur meminta agar uang tersebut segera gunakan, alihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Kan begitu? Sekarang untuk diberikan kepada Agus, para donatur tidak setuju untuk diserahkan semuanya kepada Agus. Lalu kalau tidak diserahkan kepada Agus, uang berarti kan berdiam diri di situ tuh, nggak diapa-apain itu. Maka kami minta, ya udahlah, alihkan aja kepada pihak lain yang membutuhkan. Banyak kok orang-orang buta lainnya. Orang buta di Indonesia ini bukan cuma Agus sendiri. Berarti mengikuti dari hasil polling yang Bang Pablo dan teman-teman lawyer kemarin buat ya, Bang ya? Ya, jadi berdasarkan hasil polling tentunya banyak orang yang meminta agar uang tersebut dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Meskipun ada juga yang memang minta untuk diserahkan kepada Agus. Berdasarkan nilainya aja, nilai berapa yang meminta untuk dikasihkan ke Agus, ya itu kasih. Nilai berapa yang diminta untuk dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan, kasih. Kan itu aja sebenarnya poinnya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu pusing lah. Ingat ya, tujuan kami membawa persoalan ini ke dalam peradilan hanya satu, yaitu untuk meluruskan agar uang tersebut memiliki kekuatan hukum, gitu ya, memiliki kepastian hukum, agar uang tersebut jelas diperuntukkan untuk apa, sebagai apa, siapa yang berhak mengelola, kan itu sebenarnya poinnya. Jadi yang membuat kisru suasana ini ya tentunya kita lihat banyak oknum pengacara yang bukannya mengutamakan satu bentuk perdamaian, solusi mediasi, solusi untuk kedua belah pihak supaya sama-sama enak, tapi justru malah memperkeruh suasana dengan buat laporan polisi, justru dengan ngata-ngatain, kan gitu ya, dengan melecehkan, kan gitu. Ini oknum-oknum pengacara ini sebenarnya ya perlu dipertanyakan juga ini kualitas hukumnya gitu loh. Bang, dari postingan Alvin Lim yang beberapa jam yang lalu mengatakan kalau Bang Pablo ini adalah mastermind, atau sebenarnya Bang Pablo ini adalah orang yang mengatur semuanya di balik layar gitu, Bang. Duh. Seperti apa, Bang? Gua kalau dibilang mastermind gitu ya, mastermind dari mana? Uangnya itu nggak di gua. Jadi Alvin Lim kalau bilang katanya Pablo itu adalah mastermind, itu uangnya tidak ada di gua. Apa yang menjadi mendasari kalau Pablo adalah seorang mastermind dari persoalan ini? Itu satu. Gua ingin jelaskan, memang betul gua itu ada bertemu dengan Alvin Lim di McD Puri Kembangan, dan pada saat itu Novi juga mengetahui bahwa gua bertemu dengan Alvin Lim. Novi juga mengetahui, bahkan bukan cuma Novi, seluruh kuasa hukum donatur juga mengetahui, kuasa hukum Novi juga mengetahui, bahkan kepada Kemensos gua juga memberitahu. Artinya gua juga Kemensos juga mengetahui. Inti daripada pertemuan gua sama Alvin Lim itu gua ingin sampaikan begini. Gua pada saat itu gua sampaikan kepada Alvin Lim, bro, gua bilangin,
lu sama gua kenal, kita sama-sama dekat gitu ya. Kita punya hubungan emosional yang baik gitu ya. Kenapa nggak kita selesai? Kenapa nggak kita carikan jalan tengah? Karena gua selama ini nggak ketemu nih sama Farhad nih. Karena gua sama Farhad ini punya pendapat yang berbeda. Karena Farhad itu ada apa-apa kalau ada Pablo dia udah nggak mau campurin. Sementara saat ini pada saat itu Alvin Lim sampaikan ke gua bahwa donatur lah yang memang punya kuasa. Donatur lah yang memang berhak untuk menentukan uang itu dipergunakan sebagai apa gitu kan. Ya karena kita punya pemahaman yang sama, maka ayo kita cari jalan tengah. Alvin Lim setuju. Ayo kita sepakat, kita cari jalan tengah. Oke, tugas lu masuk ke Farhad, lu kasih tahu ke Farhad, lu kasih tahu ke Agus, gua kasih tahu Novi. Clear. Sampai situ clear gitu ya. Dan kalau di video itu Alvin Lim bilang gua yang tiba-tiba nelpon dia, gua senang lu masuk ke masuk ke kuasa hukumnya Agus, gua punya buktinya dan gua punya rekamannya. Oke? Alvin Lim telepon gua pada saat itu. Bahkan gua waktu itu diwawancarai oleh Cumi-Cumi di kawasan Tebet juga pada saat itu. Cumi-Cumi nanya sama gua bagaimana pandangannya kalau Alvin Lim akhirnya bergabung di kuasa hukum donatur, di kuasa hukumnya Agus. Gua bilang malah bagus, gue bilang Lim, gue dukung Alvin Lim ada di situ karena akhirnya kita dapat lawan yang imbang. Itu gue sampaikan di situ, Nah pada saat gue sampaikan, gue pulang karena memang Cumi-Cumi cepet banget uploadnya gitu ya. Gue jalan di mobil, Alvin Lim langsung nelfon gue ada buktinya dan ada rekamannya. Alvin Lim ngomong sama gue, bro, thank you ya dukungannya ya bro. Itu dia sampaikan ke gue, bahkan dia ngucapin terima kasih kepada gue karena gue mendukung dia. Coba. Nah, diputar balikkan kata-kata, diputar balikkan fakta. Pada rekamannya gua ada. Nanti akan gua sebar. Tenang aja. Rekaman itu akan gua sebar. Terserah mau dia laporkan kalau gua itu menyebarkan percakapan apa segala macam, nggak apa-apa. Gua hadapin tuh laporan. Tapi ya pasti gua akan sebarkan itu. Nggak ada gentarnya gua. Ya, jadi intinya pada saat itu dia duluan menghubungi gua. Bahkan nih, pada saat itu dia nyerang Denny Sumargo. Gua dengan penuh itikat baik, gua damaikan Alvin Lim dengan Denny Sumargo. Pada saat itu Denny Sumargo, gua lagi ada di rumah Denny Sumargo, di rumah Dian Densu. Denny Sumargo nanya sama gua soal masalah Alvin Lim dan sebagainya. Gua telepon langsung, gua video call Alvin Lim. Nih, gua kasih ke Denny Sumargo. Jadi bukan Denny Sumargo juga yang ngubungin Alvin Lim duluan, gua yang ngubungin Alvin Lim duluan pada saat perdamaian itu. Jadi Alvin Lim ini suka, gua lihat kata-katanya itu suka diputar balikkan bolak-balik. Itu yang gua agak sayangkan kepada Alvin Lim. Dan ada lagi di dalam video Question di Question TV itu di YouTube-nya, dia tiba-tiba bilang katanya Pablo ngomong katanya kuasa, seolah-olah Pablo mengaku bahwa surat kuasa itu fiktif katanya. Coba teman-teman semua yang nonton Cumi-Cumi pakai akalnya, mungkin nggak sih gua kuasa hukum donatur, lalu gua ngomong sama orang, katakan benar pun itu fiktif, benar nggak gua? Mungkin nggak gua akan katakan hal itu, bahwa kuasa gua fiktif? Mungkin nggak? Nggak mungkin, karena nggak ada yang fiktif. Tidak mungkin itu gua sampaikan, gitu loh. Jadi bagi gua Alvin Lim berbohong, Alvin Lim ngarang di situ. Di situ gua anggap begini, gua juga nggak mau berseteru yang terlalu bagaimana dengan Alvin Lim. Gua hanya ingatkan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu. Saya paham dengan rasa sakit yang sekarang kau alami ya, dengan kesehatanmu yang terganggu membuat akhirnya kau berucap hal-hal yang yang tidak sesuai dengan fakta. Gua maklumi itu. Tapi hati-hati, ketika kau berucap salah, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Dan itu bukan terkait dengan hukum, tetapi terkait dengan moral. Kalau kau punya moral, kau harus hati-hati dalam berucap. Itu poinnya. Kalau kami dari awal konsisten. Gugatan tersebut kami buat jelas hanya ingin adanya kepastian hukum terhadap uang donasi tersebut diperuntukkan sebagai apa? Siapa yang berhak mengelola? Tidak berubah dari situ. Oke? Di sini deh gua buka supaya orang-orang paham. Jadi, atas permintaan Kemensos, atas permintaan daripada Kemensos, atas permintaan Menteri Sosial langsung, Gus Ipul mempertemukan saya dengan Farhad Abbas. Dan kami sudah bertemu.
Saya dengan Farhad Abbas sudah ketemu. Oke? Pada saat itu saya ngomong sama Farhad Abbas. Saya bilang, intinya begini, kau mintanya apa? Kau mintanya uang tersebut katanya mau kasih ke Agus sepenuhnya. Sekarang kau mau bertahan dengan itu? Kau mau bertahan dengan uang yang seolah-olah uang tersebut harus dikasih? Saya pastikan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena para donatur meminta tidak seperti itu. Justru donatur ingin membagikan uang tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Oke? Tapi Farhad Abbas ngomong begini, ya udah, perintah menteri kan ada golden time. Jadi supaya Agus itu bisa merasakan uang itu dulu. Ya udahlah, transfer aja dulu sekarang 200 juta. Coba bayangkan, Farhad Abbas minta saya lakukan itu tuh untuk transfer uang 200 juta itu ke Agus Salim. Jadi bagi gua ini sudah banyak diputar balikkan fakta. Dan pada saat Farhad Abbas ngomong begitu dan gua rasa tidak ketemu dan tidak cocok dengan ungkapan Farhad Abbas, di situ saya putuskan menyudahi pembicaraan dan saya kabur, saya pulang. Karena bagi saya nggak ketemu. Bahkan saya tawarkan solusinya sangat enak sekali gitu loh. Saya tawarkan solusi yang terbaik untuk perdamaian itu. Saya bilang, ketemu Mensos, semua pihak ketemu. Oke? Setelah semua pihak ketemu, putuskan uang tersebut dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Kalau memang Agus membutuhkan pengobatan, uang gua secara pribadi gua keluarkan untuk Agus. Untuk pengobatan Agus pribadi tanpa open donasi. Itu yang gua minta. Jadi kalau seandainya mereka fitnah, mereka membuat satu karangan-karangan, mohon maaf, saya punya bukti rekamannya. Kembali lagi, saya punya bukti rekamannya. Rekamannya akan saya bongkar. Oke? Dan gilanya, di sana ada karyawan Farhad Abbas. Gak tau lah karyawan atau partnernya atau anak magang yang gua gak paham di sana. Tiba-tiba katanya mau prawet, mau nikah. Anak magang ini mau nikah nih. Lalu si Farhad Abbas ngomong sama seseorang ini, namanya kalau nggak salah Mila Carmila. Terus ngomong gini, lu mau nggak nanti nikahan lu Pablo dateng? Itu sempat dia bercanda sama saya tuh, si Farhad Abbas tuh. Terus si Milanya senyum-senyum apa segala macam. Oh, kamu mau nikah ya? Iya, nanti datang ya. Saya bilang, daripada nanti nikah dia kasih saya undangan, saya nggak datang, sini kau kasih nomor rekeningmu, saya transfer. Artinya anak buah dia saja saya transferin duit tuh, kan gitu. Masa saya seolah-olah berharap uang donasi itu? Apa itu uang donasi itu? 1,3 miliar nggak ada artinya itu sama saya itu. Gitu. Jadi saya minta Farhad Abbas tuh jaga omongan juga ya. Saya nggak akan pakai inisial, saya langsung sebut nama kau, gitu ya. Bang, katanya juga duit donasi akan dibagikan ke yang membutuhkan. Kalau saya kemarin saya sempat mungkin akan dibagikan ke teman-teman di NTT yang terkena bencana alam. Itu benar nggak, Bang? Masalah uang tersebut akan dialihkan atau tidak, itu kembali lagi keputusan yayasan. Karena uang tersebut ada di yayasan saat ini. Kita para donatur tuh nggak bisa ngapa-ngapain, para kuasa donatur tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya ingin agar uang tersebut dialihkan kepada pihak yang lain. Itu saran. Itu adalah satu bentuk anjuran kami para kuasa hukum donatur. Karena bagi kami kalau uang tersebut terlalu lama ada di dalam rekening yayasan, itu tidak baik. Itu sebenarnya poinnya gitu loh. Jadi karena tidak baik, ya sudah alihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Clear jadi ya. Jadi nggak ada saya katanya mastermind membuat menjadi orkestra, kata Alvin Lim kan begitu kan, seolah-olah gua yang mendesain ini semua. Apa wewenang gua untuk mendesain itu? Dan kepentingan gua apa? Lalu dia sebut-sebut nama media gua. Lihat itu akun channel YouTube-nya Pablo Benua, katanya pansos, katanya semua berita dimasukin. Lah, Reben Entertainment Infotainment kok. Reben Entertainment itu media kok. Jelas kok. Bahkan kita terdaftar di Dewan Pers kok. Kok gimana jalan ceritanya? Bisa tiba-tiba dia bilang katanya kita pansos. Kalau dia bilang Reben pansos, maka berarti cumi-cumi juga pansos. Maka Intens juga pansos. Maka semua media-media yang ada di luaran sana juga pansos. Gitu ya. Jadi jangan sentuh-sentuh, jangan serang-serang pribadi saya. Saya sudah sampaikan kepada Alvin Lim berkali-kali, kau sama saya tidak ada masalah. Silakan fokus dengan persoalan, kau fokus dengan kesehatanmu. Bahkan setiap kali saya bertemu dengan Alvin Lim, dengan rasa kepedulian yang tinggi, saya selalu sampaikan kepada Alvin Lim, jaga kesehatanmu.
Dia ada urusan sama orang lain, ketika dia ada masalah dengan orang lain, dia saling lapor dengan orang lain pun, selain Novi, saya selalu ingatkan dia, kau jaga kesehatanmu. Kenapa? Karena saya menganggap Alvin Lim ini teman saya. Jadi jangan bikin masalah deh. Saya kasih tahu sama Alvin Lim, saya sampai hari ini masih menganggap kau sebagai teman. Jangan kau colek-colek saya, jangan kau senggol-senggol saya. Itu aja sih. Berarti Agus sedih donasinya nggak akan jadi ke Agus nih bang? Masalah sedih apa enggak, Agus itu kan tentunya harus dilihat dari dari hatinya ya, suasana hatinya bagaimana. Kalau memang suasana hatinya memang pengen sedih, ya silakan sedih. Kalau enggak ya enggak. Kalau memang seandainya uang tersebut akhirnya nanti dialihkan kepada pihak yang lain, ya nggak usah khawatir. Bagi saya Agus nggak usah sedih. Gua akan tepati janji. Kalau seandainya Agus menerima bahwa uang tersebut dialihkan ke pihak lain, atau mungkin nantinya uang tersebut ternyata Agus tidak dapat apa-apa di kemudian hari, atau mungkin dari putusan pengadilan ternyata nanti uang tersebut menyatakan bahwa uang tersebut dialihkan ke pihak yang lain, Agus jangan sedih. Agus tetap tenang, hubungin Pablo. Saya akan membiayai.